Bayangkan, sebuah hutan yang lebat. Burung tokan bersuara dari atas pohon. Dan kabut pagi menyelimuti piramida batu raksasa yang menjulang tinggi dari balik dedaunan. Tidak ada suara mesin, tidak ada internet. Namun, di balik semua itu, ribuan tahun lalu, berdiri dua peradaban yang luar biasa. Satu dikenal karena patung kepala batu raksasanya, yang lain terkenal karena kalendernya yang memprediksi akhir dunia. Ini adalah kisah dua dunia yang berkembang jauh dari Mesir, Yunani, dan Tiongkok. Inilah kisah peradaban Olmec dan Maya, para penguasa tersembunyi dari jantung Amerika Tengah. Mari kita mulai dari yang pertama. Peradaban Olmec dikenal sebagai budaya ibu dari Mesoamerika. Olmec muncul sekitar 1500 sebelum Masehi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai negara bagian Veracruz dan Tabasco di Meksiko. Mereka tinggal di hutan lembab, membangun kota-kota kuno seperti San Lorenzo dan La Venta, tapi yang paling ikonik dari mereka adalah kepala batu raksasa. Bayangkan, batu basalt raksasa seberat hingga 20 ton dibentuk menjadi kepala manusia dengan detail ekspresi luar biasa. Mereka tidak punya roda, tidak punya hewan pengangkut berat. Tapi mereka memindahkan batu-batu ini dari gunung sejauh puluhan kilometer. Bagaimana caranya? Tidak ada yang tahu pasti. Olmec juga ahli dalam seni jade, sistem pertanian berbasis jagung. Dan mereka diyakini punya bentuk awal dari sistem penulisan simbolik dan kalender seremonial yang akan diwarisi oleh bangsa Maya. Mereka membangun piramida awal dari tanah liat dan memperkenalkan konsep balai upacara yang menjadi pusat aktivitas sosial dan keagamaan. Ada pula teori bahwa mereka menyembah dewa jaguar, sosok mistis yang muncul berulang kali dalam ukiran dan patung mereka. Namun, sekitar 400 sebelum Masehi, peradaban Olmec mulai menghilang secara misterius. Mereka tak meninggalkan buku, tapi mereka meninggalkan warisan budaya yang besar, terutama bagi bangsa Maya. Beberapa abad setelah Olmec meredup, cahaya lain bersinar terang di hutan tropis bangsa Maya. Bangsa Maya tidak membangun satu kerajaan tunggal. Mereka adalah jaringan kota-kota independen seperti Tikal, Palenque, Chop-en, dan Chichen-Itzá. Masing-masing dipimpin oleh raja dan bangsawan. Tapi mereka berbagi budaya, bahasa, kepercayaan, dan kecanggihan intelektual yang luar biasa. Maya adalah ahli matematika. Mereka mengenal angka 0. Satu dari sedikit peradaban kuno yang memahami konsep ini. Mereka menghitung pergerakan bulan, matahari, Venus, dan planet-planet lainnya dengan akurasi yang menyaingi observatorium modern. Mereka menciptakan kalender yang sangat kompleks, lebih tepat daripada kalender Gregorian kita saat ini. Ingat waktu dunia heboh dengan ramalan kiamat 2012? Yap, itu karena kalender Maya. Tapi sayangnya, banyak yang salah paham. Maya menggunakan 3 sistem kalender yang saling terkait. Hub, Tzolk'in, dan Long Count. Hub adalah kalender matahari, 365 hari. Tzolk'in adalah kalender ritual 260 hari. Dan Long Count, itulah yang menghitung waktu secara linear dari penciptaan mitologis mereka. Siklus panjang Long Count berakhir pada 21 Desember tahun 2012. Tapi bagi Maya, itu bukan kiamat. Itu hanya akhir satu siklus dan awal dari yang baru. Seperti pergantian milenium, angka Maya menggunakan sistem vigesimal basis 20 dan menggunakan titik, garis, dan simbol cangkang untuk melambangkan 0. Hal ini membuat sistem perhitungan mereka sangat presisi, terutama dalam pengamatan astronomi. Beberapa prasasti bahkan memperkirakan siklus waktu selama jutaan tahun, menunjukkan pandangan kosmologis mereka yang luar biasa panjang. Maya memiliki sistem tulisan paling kompleks di benua Amerika sebelum kedatangan Eropa. Tulisannya berupa hieroglif yang bisa mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Mereka menulis di batu, tembikar, dan kodeks buku lipat dari kulit kayu. Sayangnya hanya 4 kodeks asli yang selamat dari pembakaran massal oleh misionaris Spanyol
pada abad ke-16. Untungnya berkat upaya para ahli epigrafi, sekarang kita bisa membaca lebih dari 80% tulisan Maya. Dari sini kita tahu tentang raja mereka, perang antar kota, upacara pengorbanan, dan astrologi tingkat dewa. Ketika kita bicara tentang peradaban kuno, kita selalu membayangkan Mesir dan piramida Giza. Tapi tahukah kamu, piramida Maya bisa lebih tinggi dan dibangun di tengah hutan lebat. Piramida Maya bukan makam, tapi kuil untuk dewa dan observatorium astronomi. Piramida El Castillo di Chichen Itza punya 91 anak tangga di tiap sisi. Tambahkan 1 di puncak, total jadi 365. Jumlah hari dalam setahun. Kota-kota Maya dibangun tanpa alat logam, tanpa roda, tanpa hewan beban. Tapi mereka menciptakan jalan batu lurus, atau disebut sakbe yang menghubungkan kota-kota, dan sistem drainase canggih di tengah hutan tropis. Arsitektur mereka mempertimbangkan orientasi astronomi, dan kuil-kuil besar memiliki ruang gema untuk menciptakan efek suara mistis saat upacara. Di balik kejayaan intelektual dan arsitektur, seperti apa kehidupan rakyat biasa? Maya adalah masyarakat agraris. Jagung adalah pusat segalanya. Mereka percaya manusia diciptakan dari jagung. Setiap hari wanita menggiling jagung dengan metate untuk membuat tortilla. Anak-anak bermain poktapo, permainan bola sakral yang dimainkan di lapangan batu besar. Dalam beberapa versi, pemenangnya dipersembahkan untuk para dewa. Ironis ya, mereka juga memiliki sistem kelas sosial. Raja atau ajau, bangsawan, pendeta, pedagang, dan petani. Tapi tak seperti Eropa feodal. Para pedagang Maya sering menjadi diplomat, dan wanita pun bisa memegang kekuasaan tinggi dalam beberapa kota. Tapi, seperti semua peradaban besar, Maya juga mengalami keruntuhan. Sekitar abad ke-9, banyak kota besar di bagian selatan, seperti Tikal dan Chop, tiba-tiba ditinggalkan. Piramida mereka ditelan hutan, dan sistem politik mereka runtuh. Mengapa? Ada banyak teori. Perubahan iklim, kekeringan panjang, perang antar kota, overpopulasi, kegagalan pertanian. Mungkin semuanya benar. Yang pasti, Maya tidak benar-benar punah. Keturunan mereka masih hidup hingga kini di Guatemala, Meksiko, Belize, dan Honduras, dan masih berbicara dalam bahasa Maya. Di tengah rimba, tertutup pohon dan lumut, berdiri reruntuhan keagungan masa lalu. Tak seperti Mesir yang berada di padang pasir terbuka, atau Yunani yang dekat Laut Biru Aegea, warisan Maya dan Olmec tersembunyi. Tapi tidak terlupakan, mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus datang dari Eropa atau Asia. Bahwa di sisi lain dunia, saat piramida Giza dibangun, ada pula yang mendirikan piramida di hutan. Bahwa di saat dunia belum mengenal angka 0, mereka sudah menghitung lintasan bintang. Mereka adalah suku yang bicara lewat simbol, berbicara pada langit, dan meninggalkan jejak abadi yang tak bisa dihitung dengan waktu. Itulah sejarah tentang peradaban Olmec dan Maya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan episode berikutnya dari seri Peradaban Kuno. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan seperti biasa, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang memahami dunia kita hari ini. Salam sejarah!